Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan analisis perbandingan PT Unilever Indonesia versus PT Salim Infomas Pratama Tbk. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu ada Danisa Yutias dan saya sendiri, Dina Zahra. Yang pertama, perusahaan yang kita ambil itu adalah PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever dan dikenal luas sebagai perusahaan utama dalam produksi barang-barang konsumsi. Dan bisa kita lihat di sini ada sedikit data keuangan yang diambil dari tahun 2022. Selanjutnya ada PT Salim Infomas Pratama Tbk. PT Salim Infomas Pratama Tbk adalah perusahaan dalam Indofood Wisata Makmur yang bergerak dalam bidang agribisnis, terutama dalam pengolahan kelapa sawit. Dan di sini juga bisa kita lihat ada sedikit data keuangan yang diambil dari tahun 2022. Balance sheet di sini kami simpulkan bahwa PT Salim Infomas Pratama memiliki aset, liability, dan juga ekuitas lebih besar dibandingkan PT Unilever Indonesia pada tahun 2022. PT Salim Infomas dan juga PT Unilever Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lalu pada tahun 2022, PT Salim Infomas Pratama mengalami peningkatan yang lebih besar daripada PT Unilever Indonesia. PT Salim Infomas Pratama memiliki kondisi keuangan yang lebih kuat daripada PT Unilever Indonesia pada tahun 2022. Selanjutnya ada financial statement di sini. Berdasarkan analisis singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Salim Infomas Pratama Tbk memiliki pendapatan yang lebih besar daripada PT Unilever Indonesia. Namun PT Unilever Indonesia sendiri memiliki beban dan juga arus kas yang lebih besar dibandingkan PT Salim Infomas. Selanjutnya ada rasio keuangan. PT Unilever Indonesia memiliki laba bersih yang lebih besar dibandingkan PT Salim Infomas dalam 3 tahun terakhir. Rasio likuiditas PT Salim Infomas dan PT Unilever Indonesia ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa kedua perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada EBITDA. EBITDA di sini dapat kami hitung dari tahun 2020 hingga 2022. Selanjutnya ada shareholder. Shareholder di sini yaitu adalah nama-nama pemegang saham tertinggi dari PT Unilever Indonesia dan juga PT Salim Infomas Pratama. Selanjutnya ada perhitungan saham. Perhitungan saham di sini kami hitung dan kami dapat dari expected return rates. Di sini kami simpulkan bahwa PT Salim Infomas Pratama memiliki expected return yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Unilever Indonesia dan juga JKSE. Varian JKSE adalah yang terendah dibandingkan dengan PT Salim Infomas dan juga PT Unilever. PT Unilever memiliki standar defisiasi yang paling rendah di antara PT Salim dan juga JKSE. Selanjutnya ada risk assessment. Di sini bisa kita lihat ada 4 poin yang contohnya yang pertama adalah fluktuasi harga bahan baku, dampaknya 4, kemungkinan 3, dan mitigasi melakukan hedging diversifikasi sumber pasokan. Selanjutnya adalah risk assessment dari PT Salim Infomas Pratama Tbk dan memiliki 4 poin. Contohnya, yang pertama fluktuasi harga komoditas seperti minyak kelapa sawit dengan karet dapat berdampak signifikan pada pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Dampaknya 5, kemungkinan 3, dan mitigasinya diversifikasi sumber pasokan bahan baku melakukan hedging. Dan ini adalah risk matrix dari risk assessment. Selanjutnya ada rekomendasi saran dan keputusan investasi. Di sini kami bagi menjadi 3 tingkat, yaitu ada investor yang berisiko tinggi, investor yang berisiko rendah, dan juga investor yang moderat. Jika Anda adalah salah satu investor yang berisiko tinggi dan ingin mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar, maka kami sarankan untuk Anda mempertimbangkan untuk berinvestasi di PT Salim Infomas ini. Karena PT Salim Infomas ini memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan PT Unilever Indonesia. Namun perlu diingat kembali, PT Salim Infomas ini juga memiliki beban yang lebih besar. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan analisis yang lebih mendalam tentang risiko investasi di PT Salim Infomas sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Selanjutnya ada investor yang berisiko rendah. Jika Anda adalah salah satunya, maka perlu mempertimbangkan untuk berinvestasi di PT Unilever Indonesia ini. Hal ini karena PT Unilever Indonesia memiliki arus kas dari operasi yang lebih besar dibandingkan PT Salim.
Arus kas dari operasi yang lebih besar ini menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajibannya dan menghasilkan keuntungan. Namun perlu diingat kembali bahwa PT Unilever Indonesia ini memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan PT Salim E-Commerce Pratama Tbk. Oleh karena itu, Anda perlu mempertimbangkan potensi keuntungan yang lebih kecil sebelum mengambil keputusan investasi di PT Unilever Indonesia. Dan yang terakhir ada investor yang moderat. Jika Anda adalah investor yang moderat dan ingin menyeimbangkan antara resiko dan juga potensi keuntungan, Anda dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi di kedua perusahaan tersebut. Anda dapat mengalokasikan dana investasi Anda secara proporsional antara PT Salim dan juga PT Unilever Indonesia. Proporsi alokasi dana investasi Anda dapat disesuaikan dengan profil risiko dan juga tujuan investasi Anda. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.